apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Diduga tidak mendengar klakson kereta, seorang perempuan tewas di perlintasan kereta di Kabupaten Klaten. Tamu hotel berjenis kelamin perempuan diduga tewas karena dianiaya di sebuah hotel berbintang di Kota Semarang. Sebuah sekolah dasar negeri di Kabupaten Blora tidak mendapatkan satupun siswa baru pada penerimaan siswa tahun 2025. Kita ke informasi pertama. Seorang perempuan tewas mengenaskan akibat tertabrak kereta api Mutiara jurusan Bandung-Surabaya di perlintasan Desa Ketandan di Kabupaten Klaten Selasa pagi. Diduga korban tertabrak karena tidak mendengar klakson kereta yang akan melintas. Perempuan yang diperkirakan berusia 50 tahun ini tewas di tempat di perlintasan kereta Desa Ketandan di Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Selasa pagi. Korban tertabrak kereta api Mutiara jurusan Bandung-Surabaya. Petugas kepolisian melakukan proses identifikasi tidak menemukan identitas pada tubuh korban. Tubuh korban juga hancur sehingga sulit dikenali lagi. Petugas harus menyisir sejauh setengah kilometer dari titik awal korban tertabrak untuk mengumpulkan potongan tubuh korban yang tercecer. Korban diketahui tertabrak kereta setelah warga sekitar mendengar bunyi klakson panjang dari kereta. Sono bunyi terus gak seperti biasanya. Nah, setelah itu baru warga terasa kalau ada itu kejadian kecelakaan. Kondisi korban ini sudah belum bisa diprediksi karena sudah ambyar. Baik. Seorang wanita itu tertampar atau tertabrak kereta api jurusan Bandung Surabaya, itu dari arah barat ke timur. Itu keretanya kereta api Mutiara. Kondisinya Pak, hancur atau seperti apa Pak? Ya, informasinya itu dicek anggota itu terbelah beberapa bagian. Itu terpisah dari badan, kaki, tangan terpisah. Untuk identitas? Untuk sementara masih kita penyelidikan, masih kita cek. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro Klaten untuk divisum. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Diduga karena sopir mengantuk, truk muatan gabah menabrak truk tronton yang sedang mengganti ban di tepi jalan Purwodadi Semarang di Desa Bringin, Kabupaten Grobogan, Selasa pagi. Tidak ada korban jiwa, namun sopir truk terluka karena terjepit kabin truk. Truk buatan gabah ini rusak parah usai menabrak truk tronton di tepi jalan Purwodadi Semarang di Desa Bringin, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Selasa pagi. Bagian depan truk ringsek, sementara truk tronton yang terdorong menabrak warung sehingga warung hancur berantakan. Akibat tabrakan ini, sopir truk gabah mengalami patah tulang karena terjepit kabin truk sehingga dievakuasi ke Rumah Sakit Panti Rahayu, Purwodadi. Tabrakan terjadi saat truk gabah yang dikemudikan Ipik Setiawan asal Desa Lemah Putih Grobogan melaju dari arah Semarang menuju Purwodadi. Diduga karena sopir mengantuk sehingga menghantam truk tronton yang sedang mengganti ban. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara tidak menemukan bekas pengereman di lokasi. Mandek, ganti ban diseruduk oleh truk yang gabah. Tuh ngantuk apa gimana tuh? Ngantuk. Terus untuk jalan banan, dia kok omahan ini. Kondisinya gimana sopirnya? Sopirnya tangannya tugel. Terluka Pak ya? Luka. Kecelakaan sempat membuat arus lalu lintas di lokasi tersendat. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Seorang perempuan muda diduga kuat tewas karena dianiaya usai dibawa ke rumah sakit oleh 2 pria tak dikenal. Kedua pria tersebut kabur meninggalkan korban di rumah sakit hingga akhirnya korban meninggal dunia. Korban merupakan tamu sebuah hotel berbintang di kawasan Jalan Imam Bonjol, Kota Semarang.
Petugas Polsek Semarang Tengah mendatangi Hotel Citra Dream di kawasan Jalan Imam Bonjol, Kota Semarang untuk menyelidiki tewasnya seorang tamu hotel bernama Dian Novitasari. Korban merupakan warga Pondokopi, Duren Sawit, Jakarta. Penyelidikan dilakukan setelah polisi menerima laporan dari Rumah Sakit Dr. Karyadi bila perempuan muda berusia 29 tahun itu meninggal tidak wajar. Berdasarkan informasi yang diperoleh di lokasi, korban diantar ke unit gawat darurat Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang oleh dua pria tak dikenal menggunakan taksi. Kedua pria itu lalu kabur begitu saja saat satpam rumah sakit membantu membaringkan korban di ruang UGD. Namun pihak hotel yang dijumpai wartawan enggan memberikan keterangan terkait kematian tamu hotel mereka. Jika belum benar-benar belum bisa memberikan. Nah, tema membenarkan ada penanganan, kepolisian datang ke sini benar ya, Pak ya? Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara awal dan meminta keterangan saksi. Dugaan awal korban mengalami kekerasan karena ditemukan tanda luka bekas kekerasan pada leher korban. Namun Polsek Semarang Tengah menyerahkan penyelidikan kasus ini kepada Kepolisian Resor Kota Besar Semarang. Kalau saya nangani ya nggak masalah. Ya. Kemudian peristiwa saja. Jam berapa Tan? Lagi jadi udah langsung aja sama Pak Kasimas ya biar enak. Pak Kasih. Sementara jasad korban masih berada di kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang untuk diautopsi. Polisi telah melacak keberadaan dua pria misterius yang mengantar korban ke rumah sakit. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Seorang pria tak dikenal merusak 3 mobil yang terparkir di area Balai Kota Solo. Diduga pelakunya merupakan orang dengan gangguan jiwa atau depresi. Pagi buta saat Balai Kota Solo sedang sepi, pria tak dikenal masuk ke halaman parkir. Ia kemudian memukul kaca depan beberapa kendaraan termasuk 2 mobil operasional milik Dinas Kominfo dan Badan Pendapatan Daerah. Selain merusak kaca kendaraan, pelaku juga merusak kaca kantor di Sdukcapil Solo. Mereka yang bersangkutan melakukan pengerusakan berupa 3 buah mobil, kemudian 3 pintu masuk ke Capil. Ini saya juga sedang bersama Pak Agung, nanti detailnya bisa diceritakan. Jadi memecah kaca pintu masuk, kemudian masuk ruang Capil dan melakukan aktivitas di dalam kantor, tapi alhamdulillah tidak ada, sementara ini tidak ada dokumen-dokumen penting yang rusak atau hilang. Mengetahui kejadian ini, pihak Balai Kota lapor polisi. Pelaku yang masih berada di ruang Disdukcapil ditangkap. Tim Innafis mengambil pecahan kaca untuk olah TKP. Polisi menduga pria ini merupakan orang dengan gangguan jiwa atau depresi. Sebab saat diinterogasi terkait perbuatannya, jawaban pelaku tidak jelas. Orang tersebut masih bersembunyi, tapi sudah melakukan pengerusakan dari awalnya. Mungkin dari pintu samping depan itu, kemudian mengarah, kita cari ketemu di kantor sekretariat di Balai Kota. Itu diperkirakan mungkin orang itu mengalami gangguan jiwa atau depresi. Selain menangkap pelaku, polisi turut mengamankan bata serta alat pelepas baliho yang digunakan pelaku untuk merusak kendaraan. Pelaku kemudian dibawa ke Satreskrim Polresta Solo untuk diperiksa lebih lanjut. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo.